Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Rifat. Aku dari kelas 1A Prodi Jurnalistik dengan NIM 12513000144. Di sini aku ingin membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dan di sini aku ingin menjelaskan materi mengenai Khulafaur Rasyidin, sejarah dan perkembangan dinasti Umayyah, perkembangan dan kemunduran Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir, sejarah kekuasaan Islam di Andalusia. Langsung aja, yang pertama ada Khulafaur Rasyidin. Adapun para Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Yang dikenal sebagai pemuka kabilah Bakar, ia dijuluki As-Siddiq karena sikapnya yang langsung membenarkan dan mempercayai Nabi Muhammad, serta terkenal karena keteguhan iman, kejujuran, komitmennya terhadap kebenaran tanpa ragu. Adapun prestasinya yaitu pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, serta memperluas wilayah dakwah Islam. Beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati atau tidak sombong dan berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah. Yang kedua ada Umar bin Khattab, lahir pada 582 Masehi di Mekah. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai seorang pejuang yang keras dan terkenal dengan sikapnya yang tegas. Prestasinya yaitu mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat dan keteladanan yang dimilikinya. Ia sebagai seorang yang berani menyampaikan kebenaran. Yang ketiga ada Utsman bin Affan, lahir pada tahun 574 Masehi di Taif, Arab Saudi. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia digelari dengan nama Dzunurain, yang berarti memiliki dua cahaya, karena ia menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, lahir sekitar tahun 600 Masehi di Mekah, yang diberi gelar Karamullah Wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajah. Salah satu sahabat yang meninggalnya secara tragis dengan cara ditikam menggunakan pedang yang sudah dicampur oleh racun di bagian lehernya oleh 3 orang dari umatnya. Lanjut materi selanjutnya, yaitu dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah I. Pusat kekuasaannya di Damaskus, Suriah. Pada masa perkembangannya, dinasti Fatimiyah berhasil mengekspansi wilayah dengan penaklukan Spanyol, wilayah Persia, dan sebagian besar Afrika Utara. Pada masa puncak kejayaan dari khalifah terkenal, yaitu Abdul Malik bin Marwan, ia berhasil mengarabisasi pemerintahan dan mata uang. Adapun faktor kemunduran, yaitu terjadinya diskriminasi terhadap non-Arab, yaitu kaum Mawali, dan pemberontakan dari berbagai pihak, yaitu Syiah, Khawarij, dan Abbasiyah. Selanjutnya yaitu dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah pada tahun 750 Masehi. Adapun pusat pemerintahannya di Baghdad. Dinasti Abbasiyah mengekspansi wilayah yang terjadi di berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai Bani Umayyah, seperti Hijaz, Yaman, Mesir, dan Maroko, serta meluas hingga ke Persia, Afghanistan, Pakistan, dan sekitarnya. Pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah, sering disebut masa keemasan.
dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Pada dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya karena kombinasi kemakmuran ekonomi dan perdagangan. Adapun kemunduran dinasti Abbasiyah setelah terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim ditandai oleh melemahnya otoritas politik dan ekonomi akibat faktor internal seperti perebutan kekuasaan, korupsi, dan disintegrasi wilayah yang memuncak pada invasi Mongol di tahun 1258 Masehi. Invasi ini menyebabkan jatuhnya dan materi selanjutnya, yaitu perkembangan Andalusia. Pada masa penaklukan awal, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Liberia dari kerajaan Visigoth Kristen, menandai masuknya Islam ke Andalusia. Seorang bangsawan Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dan mendirikan emirat di Andalusia. Pada abad ke-8 hingga 11 menjadi zaman keemasan Andalusia di bawah kekhalifahan Cordoba dengan pusat peradaban yang maju di Cordoba. Salah satu yang menjadi faktor pada masa keemasan yaitu majunya ilmu pengetahuan dan budaya. Dinasti Umayyah mendirikan Universitas Cordoba dengan perpustakaan yang besar yang menjadi pusat keilmuan dan menyaingi pusat keilmuan di Baghdad. Andalusia hancur bukan karena satu khalifah, melainkan akibat runtuhnya dinasti Umayyah di Cordoba dan terpecahnya Andalusia menjadi banyak kerajaan kecil yang saling bersaing. Kekhalifahan terakhir yang memegang gelar Khalifah Cordoba adalah Hashim III yang memerintahkan dari tahun 1026 hingga 1031. Setelah pemerintahnya berakhir, Andalusia terpecah belah dan akhirnya secara bertahap ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen dalam proses yang dikenal sebagai Reconquista yang mencapai puncaknya pada tahun 1492 dengan jatuhnya Granada. Begitulah kisah-kisah pada masa peradaban sejarah Islam. Sampai sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.